Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Selamat dan semangat pagi di hari Senin ini ya anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Nah, kali ini kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran ya anak-anak. Setelah 2 minggu kalian tidak berjumpa dalam video pembelajaran dengan Usfinda, karena di 2 minggu kemarin kalian telah melaksanakan penilaian tengah semester dan jeda. Nah, sekarang kita kembali ke pembelajaran ya anak-anak. Kali ini Usfinda akan menerangkan mata pelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Hayo, masih ingat enggak apa itu teks eksplanasi? Materi teks eksplanasi di sini sebenarnya sudah Usfinda terangkan di tema 3 kemarin ya anak-anak. Nah, di tema 4 ini ada juga materi tentang teks eksplanasi. Kita bahas lebih lanjut ya anak-anak biar nanti kalian memahami. Yuk Usfinda mulai. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah suatu teks yang berisi penjelasan. Nah, Usfinda ulangi lagi ya. Jadi teks yang isinya berupa penjelasan. Di sini ada juga susunan teks eksplanasi. Ada 3 ya anak-anak. Yang pertama yaitu paragraf pertama itu biasanya berisi tentang pernyataan umum. Pernyataan umum di sini berupa topik masalah atau permasalahan umum yang akan dibahas. Yang kedua, itu ada paragraf kedua dan seterusnya. Biasanya berisi fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Nah, kemarin fakta apa anak-anak? Masih ingat ya? Ya, fakta itu sesuai kenyataan atau benar-benar terjadi. Yang terakhir yaitu yang ketiga adalah paragraf terakhir. Biasanya berisi tentang simpulan, pesan ataupun kesan tentang topik yang dibahas. Nah, itu tadi struktur teks eksplanasi. Usfinda lanjutkan. Nah, kata tanya yang digunakan untuk menggali informasi dari teks eksplanasi. Nah, setiap tema bahkan ada ya anak-anak materi tentang kata tanya. Sudah Usfinda sering terangkan materi kata tanya ini. Nah, di tema 4 kali ini ada juga materi tentang kata tanya. Usfinda akan terangkan kembali supaya kalian mengingat kembali dan lebih paham tentang kata tanya beserta fungsinya ya anak-anak. Yo, yang ke-1 itu ada kata tanya apa? Fungsinya untuk menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan teks. Yang kedua, ada kata tanya di mana. Fungsinya yaitu menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan dalam teks. Yang ketiga, ada kata tanya kapan.
Fungsinya yaitu untuk menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa. Bisa dilihat dari jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian dalam teks. Pindah lanjutkan. Yang keempat ada kata tanya siapa. Siapa ini berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian di dalam teks. Yang kelima yaitu ada kata tanya mengapa. Fungsinya yaitu untuk menanyakan alasan atau sebab atau sebuah peristiwa yang terjadi di dalam teks. Dan yang terakhir yaitu kata tanya bagaimana. Fungsinya yaitu untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan ataupun kejelasan satu hal di dalam teks. Yuk Uspinda lanjutkan materi selanjutnya ya anak-anak. Saat menyampaikan sebuah informasi yang penting itu, pastikan suara kalian harus jelas. Intonasimu juga harus jelas dan tidak menimbulkan makna ganda. Jadi maksudnya di sini yaitu kalian suaranya harus jelas, intonasinya juga jelas dan tidak menimbulkan makna ganda. Maksudnya maknanya tidak banyak ya. Maknanya tidak lebih dari satu. Ya, maknanya disesuaikan. Maksudnya apa anak-anak? Makna ganda itu tidak memiliki makna yang banyak sehingga nanti yang mendapat informasi biar tidak bingung. Nah, jadi Uspinda ulangi lagi, saat menyampaikan informasi penting itu usahakan tidak menimbulkan makna ganda supaya pendengar ataupun orang lain yang mendengarkan informasi dari kalian tidak bingung dengan makna dengan informasi yang kalian sampaikan. Uspinda lanjutkan. Informasi penting dalam teks eksplanasi juga dapat disampaikan dalam bentuk gambar seri loh anak-anak. Di buku paket kalian sudah ada contoh gambar serinya ya, bisa dilihat nanti. Yuk, pertama-tama harus menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Setelah itu, kalian menulis ulang informasi yang sudah kalian dapat. Barulah setelah dapat membuat gambar berdasarkan informasi tersebut. Nah, itu tadi materi hari ini ya anak-anak tentang teks eksplanasi. Sekarang kita lanjutkan ke tugasnya. Tugas bahasa Indonesia kali ini kalian mengerjakan dari buku paket kalian halaman 7 nomor 1 sampai 3. Ingat ya, seperti biasa mengerjakannya di kertas folio. Dan Uspinda ingatkan sekali lagi, diberi nama ya anak-anak, karena Uspinda sering sekali mengoreksi yang di kertas folionya itu tidak ada namanya. Jadi Uspinda bingung ini punya siapa. Ya, Uspinda ingatkan sekali lagi, dikerjakan di kertas folio dan diberi nama. Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak. Sekian materi yang Uspinda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.